Oke ya, kita bahas dulu tentang kesetaraan energi ya, supaya nanti ulanganmu bisa bagus. Mudah-mudahan bagus nih. Oke ya, selamat siang atau pagi nih, masih pagi ya di Noob ya, selamat pagi ya. Oke, ya beruntung tadi ada pengawas datang, tapi kalian jadi hilang 1 jam pelajaran lebih ya, nggak apa-apa. Oke ya, kita ya, yang begitu itu ya, ya sadar diri gitu ya, tidak selalu ibu yang harus urus semua ya. Oke ya, kita akan masuk ke ulangan yang keempat ya, persiapan ulangan yang keempat. Ini don't switch. Ya, ulangan yang keempat ya. Ulangan yang keempat nanti itu tentang apa? Kesetaraan energi ya. Kesetaraan energi. Ya, tentang kesetaraan energi antara energi listrik dan energi kalor ya, antara energi listrik dan kalor ya, kalor. Nah, sekarang untuk energi listrik W itu sama dengan apa saja? Hah? P dikalikan dengan T. Lalu W sama dengan apa lagi? V dikalikan Q. Lalu W sama dengan apa lagi? Hah? V dikalikan I dikalikan T. Lalu W sama dengan apa lagi? Hah? I dikalikan R dikalikan I dikalikan T, atau I kuadrat RT ya, boleh ditulis juga I kuadrat RT. Lalu ada lagi W sama dengan apa? V kuadrat per R dikalikan T. Ini Ibu sudah kasih? Sudah. Kemudian sekarang energi kalor, Q sama dengan apa? M dikalikan C dikalikan dengan delta T. Nah, percobaan yang kamu lakukan itu kemarin W itu sama dengan Q ya. W-nya kita menggunakan apa? Alat listrik itu punya apa? P dikalikan T sama dengan M dikalikan C dikalikan dengan delta T kan? Yang kita cari adalah kalor jenisnya. Berarti C sama dengan apa? P dikalikan T dibagi dengan M dikalikan dengan delta T. Ini yang kamu cari ya. Oke, sekarang misalnya nih ya. Yang agak susah itu nanti kalau misalnya ada sebongkah es, misalnya ini adalah es ya. Es pada suhu minus 4 derajat Celcius ya, masanya misalnya sama dengan 200 gram, lalu kita ingin mengubah supaya es ini berubah menjadi air pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, mengubahnya itu kita menggunakan pemanas ya, ada pemanas. Misalnya pemanasnya sama dengan 200 watt begitu. Lalu yang ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es suhunya min 4 derajat Celcius menjadi air pada suhu 20 derajat Celcius gitu. Nah, sekarang yang kita tahu prosesnya dulu yang ini, yang es ya. Dari es min 4 derajat Celcius ada berapa perubahan yang harus dialami itu untuk menjadi air sampai di suhu 20 derajat Celcius? Ada 2. Ada 3. Pertama, sekarang es ini harus berubah dulu dari minus 4 derajat Celcius. Kalor yang diserap oleh es ini digunakan untuk apa dulu? Dia melebur pada titik berapa? 0. Berarti harus apa? Naik dulu suhunya ya, naik dulu suhunya. Wujudnya masih dalam bentuk es ya, padat ini es. Ini suhunya 0 derajat Celcius. Nah, setelah esnya 0 derajat Celcius, maka partikel-partikel yang sudah mencapai suhu 0 derajat Celcius barulah dia akan berubah menjadi apa? Berubah menjadi air ya, berubah menjadi air. Jadi di sini dia sudah berubah menjadi air. Airnya tentunya juga 0 derajat Celcius pada titik leburnya. Nah, setelah itu partikel-partikel daripada air yang sudah sampai di 0 derajat Celcius terus menerima kalor dari pemanas, maka dia baru akan berubah menjadi apa? Ya, menjadi 20 derajat Celcius. Di sini wujudnya adalah air ya. Ini air 20 derajat Celcius. SMP pernah dapat ini? Pernah. SMA pernah dapat? Tidak pernah? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin, karena ada pelajaran tentang kalor ya. Ya. Nah, sudah pernah diajar? Sudah. Cuman yang ngajar bukan Ibu Ros.
artinya sudah pernah diajar gitu ya. Jadi jangan bilang belum pernah diajar, sudah pernah dapat nih ya. Nah, ini proses yang pertama, ini proses yang kedua, ini proses yang ketiga ya. Oke. Nah, sekarang di proses pertama, ini wujudnya apa ini? Es ya. Berarti kita menggunakan kalor jenisnya nanti adalah kalor jenis es. Nah, ini ada kenaikan suhu tidak? Berapa derajat naiknya suhunya? Oke, berarti ini delta T1-nya sama dengan 4 derajat Celcius. 0 derajat dikurangi minus 4. Nah, kalau ada delta T, maka rumus daripada Q itu sama dengan apa? Ya, M dikalikan C dikalikan delta T. Karena Q-nya Q1, proses 1, ini delta T-nya delta T1. C-nya kira-kira C-nya siapa? C-nya S, karena wujudnya adalah S. Ini berarti S. Ya, nah sekarang di proses 2. Di proses 2 dari 0 derajat Celcius es berubah menjadi 0 derajat Celcius air. Ini prosesnya sedang berubah wujud. Perubahan wujud apa namanya? Hah? Melebur. Ya, melebur. Berarti ini ada, kita menggunakan rumus apa? Q-nya. Q2. Berarti sama dengan M dikalikan dengan apa? Kalor lebur loh, itu tahu ya, dengan kalor lebur ya, kalor laten peleburan. Nah, kemudian di proses 3 ini ada delta T enggak? Ada. Dari 0 derajat ke 20 derajat. Perubahan suhunya berapa? 20 derajat Celcius. Oke. Karena ada delta T, maka Q3-nya sama dengan apa? M dikalikan C dikalikan delta T. Q-nya Q3, berarti delta T-nya adalah delta T3. M-nya semuanya sama ya, kekekalan massa. Nah, C-nya wujudnya apa ini? Air, berarti kita menggunakan Ca, air ya. Untuk kalor jenis daripada S, C daripada S kita menggunakan angka 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian C-nya air itu kita menggunakan angka 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur itu kalau nggak salah ingat 80 kalori per gram. Nah, satu kalori itu kan 4,2 Joule per gram. Berarti kan per 1 per 1000. Berarti jadi 4200. Nah, sekarang kita kalikan nih ya supaya jadi Joule per kilogram. Kalau 80 kita kalikan berarti dengan 4200, maka ini Joule per kilogram. Ya, 8 kali 2, 16. Simpan 1, 8 kali 4, 3. Berarti ini 33 ya, 32 ya. Sama 1, 2, 3. Berarti Joule per kilogram ya. Nah sekarang, bisa enggak ini dicari semuanya? Bisa. Kamu bisa ngitung? Bisa ya? Masa nggak bisa ngitung? Ya, coba kali-kali tambah-tambah ya. Nah sekarang berarti Q-nya itu sama dengan apa? Berapa proses dialami tadi? Ya, 3. Berarti Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Nanti kamu cari ya. Nah, kemudian V-nya tadi sama dengan apa? Ada daya, ya, ini 200 watt ini apa? P kan? Ada time, berarti apa? P dikalikan dengan T, ya. Nah, ini kan sama nih, ya kan? Berarti apa? W sama dengan Q kan? P dikalikan T sama dengan Q. Maka T sama dengan apa? Q dibagi dengan P ya. Q-nya nanti kamu cari dulu ini Q1, Q2, Q3. Atau mau tulis di sini ya nggak apa-apa. Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3 ini kita bagi dengan P. Seperti itu ya. Nah, nanti soalnya ya pasti akan beda-beda ya, tergantung. Karena kalor ini kalau apa namanya banyak sekali model-model soal tentang kalor. Bisa jadi nanti misalnya yang dipanaskan bukan es tetapi air, boleh juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti kamu hitung sendiri ya, misalnya nih ya, misalnya saja nih misalnya. Ya. Nah, ini berisi misalnya air gitu ya. Berisi air misalnya pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian kita panaskan nih menggunakan lilin gitu ya, menggunakan lilin. Nah, lalu sehingga suhunya ini naik dari 20 derajat Celcius ini menjadi misalnya 50 derajat Celcius. Lalu memanaskannya itu selama misalnya 5 menit gitu ya, 5 menit. Yang ditanyakan berapa dayanya? Nah, berarti yang ditanyakan P-nya sama dengan berapa. Nah, ini berapa proses dialami? Kalau air dari 20 menuju ke air sama berapa derajat? 50. Berapa proses?
Satu proses ya, hanya satu proses di sini. Ini hanya satu proses. Nah, di sini adalah 20 derajat Celcius, lalu di sini adalah 50 derajat Celcius. Anggaplah airnya sama dengan 100 gram gitu ya. 100 gram. Nah, sekarang ada delta T enggak di sini? Berapa delta T-nya? 30 derajat Celcius. Kalau begitu Q-nya sama dengan apa? M dikalikan C kali delta T. Ada P, ada time. Berarti W-nya pakai apa? P dikalikan T. Kalau gitu, maka untuk mencari P-nya sama dengan apa? P sama dengan M kali C kali delta T dibagi dengan time. Time-nya 5 menit ini harus dijadikan kemana? Ke detik ya. Berarti sama dengan berapa skon? 300 skon ya. Ingat kalor jenis daripada air itu sama dengan berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Bisa? Ya, nanti kamu cari soal-soal yang seperti ini supaya nanti kamu bisa. Ya, oke. Ya. Sekarang dari soal-soal yang kamu baca atau yang kamu kerjakan, coba masing-masing membaca ya. Mau yang mana yang mau dibahas di sini supaya kamu nggak setengah mati. Mau dari halaman berapa? 22. Halaman 22, satu orang baca, coba. Halaman 22, soal nomor berapa? Hah? 12? Oh, 13. Oke, dibaca. Pemanas air memiliki hambatan 50 ohm. Hambatan itu apa? R. 50 ohm. Oke. Dan dialiri arus listrik apa? I. Oke. I berapa? 1 ampere. Good. Pemanas tersebut digunakan untuk memasak 1 liter air. 1 ya, bisa. Oh ya, oke. Bentar. Hilang ya yang tadi ya. Oke ya, kita ulang lagi tadi halaman berapa tadi? Halaman 22, nomor berapa? 13 ya. R sama dengan 50 ohm ya, lalu I-nya sama dengan 1 ampere. Terus lanjut. Digunakan untuk memasak 1 liter air. 1 liter air, berarti untuk airnya ya. V sama dengan 1 liter. 1 liter sama dengan berapa sentimeter pangkat 3? 1 liter sama dengan berapa mililiter? 1000 mililiter. Mili itu sama aja dengan sentimeter pangkat 3 ya. Berarti sama dengan 1000 cm pangkat 3 ya. Oke, kalian ingat massa jenis air itu sama dengan apa? 1 apa? Gram per centimeter pangkat 3. Dari sini kamu bisa cari massa. Rumusnya M sama dengan apa? Yuk SMP. Rho kali V. Jangan lupa itu ya. Jadi ini sama dengan berapa? 1 gram per centimeter pangkat 3 kali 1000 cm pangkat 3. Sama dengan berapa gram? 1000 gram. Oke, next. Yang bersuhu 25 derajat. Suhu 25 derajat berarti itu suhu mula-mula sama dengan 25 derajat. Oke, Celcius ya. Lanjut. Selama berapa? 7 menit. Berarti time sama dengan 7 menit. 7 menit sama dengan berapa detik? 420 skon. Oke, terus? Jika hanya air yang menerima kalor, suhu akhir berarti adalah T2 sama dengan berapa? Oke. Nah, sekarang kalau ini ada R, ada I, ada time, maka W-nya pakai apa? Irit, ya. I kuadrat R dikalikan T. Kemudian untuk cari T2, kita kan harus tahu perubahan suhu. Q-nya sama dengan apa? M, C, kali delta T. Dari sini kamu bisa cari apa? Harus cari apa? Delta T-nya. Maka delta T sama dengan apa? W dibagi dengan M dikalikan C.
Nah, setelah itu, delta T itu kan sama dengan apa? T2 dikurangi dengan T1 kan? Maka T2 sama dengan apa? Delta T ditambah dengan T1. Ya, caranya cuma seperti itu. Nanti ini dalam gram, ya, dalam gram, ini harus kamu ubah ke dalam kilogram. 1000 gram sama dengan berapa kilo? 1 kilogram. Kalor jenis air sama dengan berapa? C air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, good. Nomor berapa lagi? Ya, kita kan habisin waktu nih. Yuk baca. Nomor berapa? 15? Hah? Lah gambar ya. Kamu gambar sini ya. Coba buka dulu halaman berapa? Nomor 15. Yang susah apa? Apa ditanyakan, tak? Bentar, halaman 22 ya. Oke, loh ini cuma nano, iya. Apa? Kamu gambar di sini. Ya, ini ditanyakan apa? Berapa daya lampu? Oh, itu kamu harus cari arus yang mengalir di lampu, ya. Pakai apa? Hukum Kirchhoff. Lah iya, ini sederhana sekali kok ya. Ini kan ada hambatan, ini ada hambatan. Di sini ada hambatan, ya. Kemudian ini ada hambatan lagi nih. Nah, ini dengan ini apa? Paralel kan? Nah, ini jadi RP. Kemudian kamu cari I total. Cari I dulu. I sama dengan apa? V dibagi dengan R total, ya. Kamu cari itu. Ada hambatan dalamnya enggak? Enggak ada. Berarti kamu anggap di sini cabangnya adalah cabang AB. AB, ya. AB. Berarti kamu cari VAB itu. VAB berarti sama dengan apa? I dikalikan dengan R paralel kan. Nah, untuk dapat daya potensialnya di sini di lampu kan sama. Ini kan R lampu kan. Nah, P lampu itu kan boleh pakai apa? Rumusnya kan V dikalikan I. I sama dengan apa? V per R kan? Ya udah, berarti sama dengan V kuadrat per R. Ini R-nya adalah R lampu. Udah, selesai. It's so easy. Ya. Oke, ada lagi? Ini cukup sederhana sekali itu. SMP punya pelajaran ini kayaknya. Iya, gampang sekali. Apa? Tinggal bagi ini, IPLN-mu berapa? Terus? Ya, dibagi aja. Ya, bagi N ya. N dibagi itu. Ya. Ya, itu kan rangkaiannya kalau PLN kan biasanya kan dalam bentuk paralel kan. Ya. I-nya kan sama dengan I masuk seperti gini-gini loh, Sian. Ini I1, I masuk ini, IPLN ini ya. IPLN ini adalah I yang masuk. Kemudian kalau dipasang lampu, lampunya itu kan paralel. Jadi ini boleh lampu 1, kemudian berikutnya ada lampu 2, lalu lampu 3 dan seterusnya. Ini nggak bisa disusun seri ya. Nah, dan bla bla bla. Nah, ini adalah I yang masuk ke lampu, I lampu, I lampu. Ini I lampu. Nah, kalau misalnya lampunya itu lebih banyak lalu melewati IPLN, ya pasti nanti akan korslet gitu, ya. Ya. Jadi jangan sampai. Jadi banyaknya lampu yang bisa dinyalakan ya berarti apa? N-nya itu nanti akan sama dengan berapa? I yang masuk dibagi dengan I masing-masing lampu. Dari situ, ya. Oke, ya. Ya. Bisa ya, Sian ya? Nah, oke. Rumusnya I apa? VIP sama dengan P. Maka I sama dengan P dibagi dengan V ya. Jadi nanti IPLN, PLN ya. Dayanya PLN dengan voltasenya. Lalu I lampu berarti sama dengan dayanya dibagi voltase daripada lampu gitu. Jadi N-nya nanti sama saja dengan IPLN dibagi dengan I-nya lampu. Oke? Ada lagi? Halaman berapa lagi? Dadah. Ya, dibaca halaman 70 nomor 12. 70 nomor apa? 2B induksi magnet pada jarak. Oh, itu ada rumusnya langsung ya, yang pada jarak berapa? Kamu lihat di bagian depan itu ada rumusnya ya, yang untuk lingkaran. Rumusnya ada di buku cetak ya. Lingkaran itu.
Ada jarak tertentu. Ada di halaman 57. Nah, itu kamu harus cari sinnya berapa ya. Oke, bentar. Nah, ini arus berbentuk lingkarannya. Jari-jarinya berapa ya? 3 ya? Ya, 3 cm. Lalu titiknya berada jarak 4 cm ya? Iya, cocok. Ini 4 cm. Oke, kita bisa bikin garis penolong di sini. Ya, garis penolongnya ada di sini. Nah, ini garis penolongnya, ini kan tegak lurus nih di sini. Berarti berapa ini? 3, 4. Ini berapa? Sisi miringnya berapa? 5 cm. Kalau di sini adalah theta ya, berarti sin daripada theta sama dengan berapa? Sin itu apa? Demi kan? Demi. Depannya berapa? 3. Miringnya berapa? 5. Berarti ini sama dengan 3/5. Rumusnya ada itu, yang pakai sin pangkat 3. Ya. Oke, ya sampai di sini dulu ya. Nanti yang lainnya dikerjakan. Jadi untuk ulangan berarti kita hari Selasa ya. Oke, Selasa. Gak ada masalah ya. Ya, nanti kamu cari contoh-contoh soal di internet.